Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Rizkiwati Puakama. Dan saya Rizka Tawari. Dan saya Nuriani Sugi. Kami akan mempresentasikan materi yang telah diberi dengan judul Information System The Big Picture. Jadi, di sini kami akan memaparkan gambar besar dari sistem informasi. Pertama, definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi antara hardware dan software dan jaringan telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan data yang bermanfaat bagi organisasi. Di dalam sistem informasi, ada elemen-elemen sistem informasi data. Yang pertama data, yang kedua manusia, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat software, dan yang kelima hardware. Di dalam sistem informasi ada data. Pengertian dari data adalah informasi yang belum diolah yang menggambarkan suatu kejadian. Yang kedua informasi, data yang telah melalui sebuah proses sehingga lebih bermanfaat. Yang ketiga pengetahuan, pemahaman mengenai hubungan antar informasi-informasi yang saling berkaitan. Yang keempat kebijakan, kebijakan merupakan pengetahuan yang dikumpulkan dan diaplikasikan atau diterapkan. Teknologi dan sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer. Poin yang pertama yaitu sebuah bentuk teknologi yang menggambarkan suatu teknik atau cara elektronik untuk melengkapi, memperluas atau menggantikan aktivitas manusia. Poin yang kedua yaitu teknologi informasi merupakan suatu alat teknologi yang dikontrol dengan menggunakan informasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang bermanfaat untuk para user, diimplementasikan pada jaringan area lokal atau global untuk organisasi atau perusahaan. Karir dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu analis sistem. Analis sistem merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasi pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Yang kedua, programmer system. Programmer system adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. 3. Konsultan sistem. Konsultan sistem merupakan profesi yang bertanggung jawab di berbagai bidang untuk membantu memecahkan permasalahan di manajemen perusahaan, seperti memberikan usulan-usulan dan juga memberi solusi untuk pengembangan sistem. Database administrator. Database administrator merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan basis data yang ada di dalam sebuah organisasi, mulai dari merancang, mengimplementasikan, merawat, hingga memperbaiki kesalahan yang ada dalam basis data. 5. Webmaster. Webmaster adalah profesi yang bertanggung jawab untuk memelihara satu atau banyak website. Yang keenam is director atau Information System Director, merupakan seseorang direktur sistem informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem bisnis. Chief Information Officer. Chief Information Officer merupakan sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya untuk memberi dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. 8. Profesor. Profesor atau yang disebut dengan pakar merupakan seorang guru atau peneliti yang sering dibekerjakan di institut-institut atau lembaga perguruan tinggi atau yang disebut dengan universitas. Yang kesembilan, government sciences adalah ilmuwan pemerintah. Personel manajerial dalam sistem informasi. Bisa kita lihat di samping ini, guys. Kelebihan dari sistem informasi. Yang pertama, supply and demand atau penawaran dan permintaan. Yang kedua, aggressive recruiting atau perekrutan agresif. Yang ketiga, high salaries atau gaji tinggi. Yang keempat, broad demand atau permintaan yang luas, baik di large and small
companies atau perusahaan besar dan kecil, dan juga urban and rural atau perkotaan dan pedesaan. Integrasi keahlian dan pengetahuan. Yang pertama, teknologi. Di dalam teknologi ada hardware, software, dan networking. Yang kedua, bisnis. Di dalam bisnis ada manajemen sosial dan komunikasi. Yang ketiga, sistem. Di dalam sistem ada integrasi, metode pengembangan, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Keahlian personel sistem informasi. Yang pertama, office atau email. Yang kedua, language atau bahasa. Yang ketiga, application atau aplikasi. Yang keempat, RDBS administration atau sistem manajemen basis relasional. Yang kelima, development tools atau alat pengembangan. Yang keenam, internet working atau kerja jaringan. Yang ketujuh, operating system atau sistem operasi. Yang kedelapan, NOS LAN administration atau sistem operasi jaringan. Yang kesembilan, networking atau jaringan. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, transaction processing system atau disebut sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, manajemen information system atau disebut sistem manajemen informasi. Yang ketiga, executive information system atau disebut sistem informasi eksekutif. Yang keempat, decision support system atau disebut sistem pendukung keputusan. Yang kelima, expert system atau disebut sistem pakar. Yang keenam, fungsional area informasi atau disebut sistem informasi area fungsional. Automation system atau sistem penjadwalan. 8. Collaboration system atau sistem kolaborasi. 9. Customer relationship management system atau sistem manajemen hubungan pelanggan. 10. Electronic commerce system atau sistem perdagangan elektronik. 11. Enterprise resource planning system atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang strategis karena keberadaannya dapat membuat perusahaan mampu berkompetisi, melakukan kegiatan bisnis dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Sistem informasi dalam suatu organisasi. Ada 2 poin. Pertama, masa lalu hubungan untung rugi. Di dalam masa lalu hubungan untung rugi ada perusahaan versus pengguna, yaitu use versus them, kami versus mereka. Dan yang kedua, layanan buruk, perlakuan kurang baik, serta poin yang kedua yaitu sekarang hubungan semakin baik. Yang pertama, relasi semakin baik, dan yang kedua, kerjasama. Penyebaran teknologi dalam suatu organisasi. Ada 2 poin. Yang pertama, teknologi mulai merambah setiap unit dalam dunia bisnis. Yang kedua, pekerja sistem informasi ganda. Di dalam pekerja sistem informasi ganda ada 2 poin juga. Yang pertama, bekerja dengan bagian teknis. Yang kedua, bekerja dengan bagian bisnis. Manfaat dari sistem informasi yang tersentralisasi ada 3 poin. Yang pertama, rencana yang terkoordinasi. Yang kedua, manajemen yang lebih konsisten. Dan yang ketiga, sistem yang lebih cocok dan saling berhubungan, atau compatibility dan connectivity, kesesuaian dan konektivitas. Prospek karir dan kesempatan. Di dalam prospek karir dan kesempatan ada 3 poin. Yang pertama, sistem informasi berlaku hampir di setiap fungsi di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, seseorang akan sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan apabila mampu menguasai kemampuan teknis. Dan yang ketiga, mengantisipasi perkembangan perekrutan. Berita-berita tentang sistem informasi terbaru dapat kita lihat di sini, guys.